Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berkumpul kembali, bisa bertemu dengan saudara hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau telah pimpin kami, Kau telah jaga kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami bisa datang kembali berkumpul bersama untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami berkumpul bersama Tuhan, kami mau satukan hati, kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Waktu yang terbaik kami persiapkan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara siap memuji Tuhan saat ini? Mari kita memuji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Selamat datang di GBC Jakarta. Kami berdoa saat ini setiap daripada kita dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya sehat-sehat selalu. Dan saya percaya saat ini kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita saudara. Amin. Mari kita semuanya ambil bagian. Mari kita just worship God. Kita sembah Dia karena Dia adalah Allah yang baik. Allah yang layak menerima segala pujian kita. Thank you Jesus. Thank you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful, yes Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing, I'm gonna sing
of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah. I will sing the goodness of God. I will sing your goodness, Jesus. For you are good. For you are good. Engkau baik Tuhan. Kau selalu bersamaku Tuhan. Di setiap musim hidupku. Kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Immanuel, Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan di lembah kekelaman Tuhan, Engkau ada di situ. Saat-saat sulit dan krisis Tuhan, Engkau selalu berjalan di depan kami Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi. Katakan, Kau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Mari kita angkat tangan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
will sing of the goodness of God. All my life, masih katakan. And all my life you have been faithful. You are so good, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Firman-Mu yang akan memberikan kami kesegaran, kehidupan Tuhan. Firman-Mu yang akan membangkitkan. Kalau ada kematian dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya akan mengalami kehidupan. Thank you Lord, in Jesus name, amen. Halo semuanya, nama saya Dion. Saya mau kesaksian sedikit tentang kebaikan Tuhan Yesus yang saya rasakan pada saat anak saya jatuh 4 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Jadi ceritanya anak saya jatuh dari tempat tidur pada saat dia tidur. Kejadiannya sekitar jam 6 pagi. Jatuhnya sangat keras karena menciptakan suara yang keras banget, ada dentuman yang keras, dan kemudian saya langsung naik ke atas, saya lihat anak saya jatuh nih gitu. Pada saat saya melihat anak saya jatuh, saya berpikir sepertinya nggak ada yang serius gitu, karena kalau melihat tinggi kasur saya sama lantai saya harusnya nggak terlalu parah. Saya masih berpikir bahwa anak saya itu cuman memar. Kemudian saya tidurkan lagi anak saya, posisinya yang aneh adalah posisinya dia sangat kaku gitu. Nah kemudian kita jalani hari seperti biasa sampai jam 12 siang. Ketika saya tanya masih sakitnya Shalom gitu, Shalom jawab masih sakit. Kemudian yang aneh pada saat saya pegang sebelah sini sakit sekali dia bilang, bahkan untuk menggerakkan tangan pun itu masih terasa sakit. Kemudian akhirnya pikiran saya masih merasa itu hanya terkilir atau memar, bahkan saya masih berpikir untuk membawa dia ke tukang urut aja. Cuman ada sesuatu yang menggerakkan saya dan saya percaya itu Tuhan menggerakkan saya untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Dan saya akhirnya bawa anak saya ke rumah sakit di RS Columbia Asia situ di Pulau Mas. Jam 1 kebetulan ada jadwal dokter anak gitu. Dan tanpa mengantri pula gitu, mungkin karena lagi COVID jadi sepi ya, so that's a blessing in disguise. Datang dan ketika datang pun Shalom masih merasa ceria, masih membawa mainannya. Itu yang semakin menguatkan saya bahwa kayaknya nggak ada masalah deh dengan anak saya, cuma memar aja. Ketika kita masuk ke dokter spesialis anak mencurigai patah tulang gitu. Tapi kalau melihat bagaimana dia jatuh, kemudian si Shalom juga masih ceria, masih happy, walaupun dia gerakannya terbatas dan merasa kesakitan di sisi sebelah kiri sini, saya masih berpikir ini nothing serious gitu. Akhirnya kebetulan pula ronsen juga ada, kita langsung turun, kita ronsen dan ternyata hasilnya memang patah tulang, dan patahnya itu patah sempurna. Jadi di sisi klavikula kiri sini ada tulang dan itu beneran patah seperti ini nih gitu. Dari hasil ronsennya. Ketika saya tahu, saya langsung merasa sangat sedih dan ketika saya kasih tahu ke istri saya pun jadi sedih dan menangis. Saya nggak kebayang kalau anak saya harus patah tulang seperti itu gitu. Apalagi selama ini kepercayaan di pikiran saya nggak masalah, hanya memar. Dan ketika dibawa kembali ke dokter anak, dibaca oke, fix nih patah tulang, harus ke ortopedi karena hanya dokter spesialis ortopedi yang bisa menentukan tindakan selanjutnya. Dan kemudian ada kekhawatiran di saya, oke, dokter ortopedi bisa jam berapa ya? Dan kebetulan lagi, kebetulan berikutnya adalah ternyata jam 2 ada jadwal praktek dokter ortopedi gitu.
Jadi nggak perlu butuh waktu lama, akhirnya kita langsung daftar dan diperiksa ke dokter ortopedi. Dokter ortopedinya bilang ada 3 kemungkinan yang bisa kita tempuh. Pertama dioperasi, in which saya merasa sangat tidak sepakat atau saya merasa sangat tidak maulah operasi, karena operasi itu akan membuat sebuah bekas di sini dan buat saya, anak kecil saya yang perempuan ini kalau harus dioperasi nggak akan meninggalkan bekas tuh, saya nggak bisa membayangkan gitu, apalagi dioperasi gitu. Kedua adalah dikasih ransel, ketiga dikasih gendongan. Kemudian dokter ortopedi bilang kalau masih seperti ini Pak, masih kecil, kesempatan pulihnya sangat besar dan nggak perlu dioperasi. Saat itulah saya merasa sangat lega, merasa bersyukur sekali nggak perlu melakukan operasi. Kemudian akhirnya Shalom hanya dikasih gendongan, dikasih vitamin, dan akhirnya hanya jelang waktu dalam 2 minggu Shalom pun pulih total. Ketika kami balik ke sana di ronsen, sudah 90% lah sudah pulih, dan sekarang kondisinya sudah pulih total. Nah, kalau saya looking back sebulan yang lalu, ternyata terlalu banyak kebetulan yang terjadi, dan saya percaya kalau saya mau memaknai setiap kebetulan itu adalah bagaimana Tuhan mempengaruhi saya, melindungi saya, membisikkan arahannya kepada saya, supaya saya bisa menempuh jalan yang tepat dan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, walaupun pada saat kejadian kita melihatnya seperti sebuah kebetulan gitu. Nah, saya percaya sumbernya dari mana sih? Semua itu sumbernya hanya satu, dari Tuhan Yesus, dan bagaimana Dia sangat sayang dan sangat cinta sama saya dan keluarga saya. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, yang kekhawatiran kami adalah jadwal dokter sangat terbatas. Ternyata di saat yang sama, on that particular time, semuanya ada, Tuhan sudah sediakan, dokternya ada, dan bahkan biaya pun bisa dibilang keluarnya sangat minim. Saya berharap kesaksian ini saling menguatkan saudara-saudara, juga menguatkan saya kembali, mengingatkan kita bahkan di saat-saat yang menantang seperti ini, Tuhan pasti menunjukkan kasih sayangnya, mau kita merasakan atau tidak. Objectively Dia sangat sayang sama kita, mau kita melihat atau tidak, objectively Dia menemani kita, karena Dia Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom saudara-saudara. Saat ini saya ingin menyampaikan pengumuman. Beberapa di antaranya adalah yang pertama mengenai GBC tanggap COVID-19 sudah berakhir, sehingga kami tidak menerima lagi donasi saudara yang disalurkan melalui GBC. Yang kedua, Anda tetap bisa memberikan persembahan dan perpuluhan melalui rekening GBC yang akan disampaikan di akhir acara ini. Yang ketiga, kami mengundang jemaat GBC untuk sama-sama bersama-sama bergabung dalam Zoom Hangout gabungan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Jangan lupa ya, bergabung bersama, kita saling bergandengan tangan, kita saling bercerita, saling membagikan, saling berbicara tentang Tuhan, berkat-berkat yang sudah kita terima, dan juga kesaksian-kesaksian yang kita bisa sampaikan untuk saling menguatkan. Yang keempat, mengenai kesaksian, Anda juga bisa menghubungi Pastor Fedri atau Brother Roni Hermanto untuk menyampaikan kesaksian saudara untuk memberkati seluruh jemaat GBC. Terima kasih. Shalom semuanya. Halo, apa kabar? Teman-teman yang dikasih dalam Kristus Yesus, selamat datang di GBC Jakarta, kembali bersama saya dengan Pastor Lita. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah, akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya semua diberkati hari ini waktu kita saat menyembah Tuhan.
Pagi ini kita mengalami kasih Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Dan biarlah hari ini kita buka hari ini firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami semua. Aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan menonton video ini Tuhan. Semua dalam keadaan baik-baik, semua dalam keadaan sehat-sehat Tuhan. Jiwa dan tubuh mereka semua dalam keadaan baik-baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Bapa firman yang Kau berikan ini akan membukakan kami dan akan memberikan kehidupan. In Jesus name we pray. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan sharing sedikit ya. Kita tahu saat ini PSBB udah dibuka dan kita semua sudah mengalami, mungkin ada yang udah kerjanya sudah mulai kembali normal atau mungkin take shift gitu ya. Sudah mulai ada perubahan-perubahan, jalanan mulai rame, sudah mulai macet. Dan tapi biarlah kita saat ini mulai mengerti the new norm itu apa. Saya mau bawakan bahwa the new norm sebagai kita sebagai orang percaya, the new norm in our life bagaimana gitu ya. Kita akan sharing ini. Selama pandemik ini justru banyak orang saya dengar dari teman-teman gitu ya, ada orang yang justru malahan mengalami stres, bahkan mengalami krisis di dalam iman mereka. Mereka mulai kecewa, mungkin pahit dengan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri gitu ya. Mereka bahkan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Dan banyak juga dari kita mungkin pesimis, apakah akan kembali seperti normal? Apakah bisnis saya akan yang sudah berantakan seperti ini bahkan mengalami kebangkrutan, mungkin akan memulai sesuatu yang baik, yang baru. Apakah akan mengalami kesuksesan, lancar, atau justru mengalami kegagalan demi kegagalan. Jadi hari ini biarlah kita kembali ke firman Tuhan saudara. Di mana kita akan mulai diingatkan kembali apa yang Tuhan janjikan buat kita sebagai orang percaya. Saat ini dunia itu semakin gelap. Bukan hanya masalah pandemik, bahkan di beberapa negara maju sekalipun, bahkan banyak isu-isu yang mulai timbul, yang justru menambah pelik situasi dan keadaan. Mengucap syukur saat ini saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang melindungi, Tuhan yang melindungi kita semua yang ada di sini. Walaupun juga di luar negeri dan di seluruh negara-negara yang lain. Saya percaya kalau kita percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Amin saudara. Nah justru pada saat keadaan dunia ini semakin gelap, kita bersyukur ada firman Tuhan, janji Tuhan yang menguatkan kita. Kita buka di Amsal 4 ayat 18. Kata firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bahasa Inggrisnya New King James, but the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. So ini dikatakan jalan orang benar. Orang benar itu kita semua, orang yang percaya kepada Kristus. Kita itu bukan orang yang benar perbuatannya, tetapi orang yang dibenarkan. Orang dibenarkan dan dibayar oleh darah Kristus. Nah ini orang benar, kita ini orang benar ini, kita jalan kita itu saudara seperti cahaya fajar. Yang tambah lama tambah terang. Dunia semakin gelap, tapi saudara janji Tuhan katakan jalan-jalan kalian semua orang percaya akan semakin terang. Sampai rembang tengah hari. Itu adalah janji yang luar biasa. Amin saudara. Kita dikatakan semuanya mungkin gelap, tapi jangan takut. Kita punya mungkin berkat-berkatmu akan bertambah banyak. Keadaan rumah tanggamu akan bertambah baik. Bisnismu akan bertambah baik dan maju. Amin. Nah, di sini the path di sini ini saya diingatkan bahwa jalan itu path itu diingatkan oleh Mazmur 23. Mazmur 23 dikatakan ayat 3 sampai 4. Kita buka, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dikatakan di sini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Siapa yang menuntun? Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Kalau kita salah jalan saat ini saudara,
Jangan takut, Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang benar. Di sini kalau jalan yang benar itu dari kata-kata the path of righteousness, ya. For his name's sake, dia yang akan, ini path ini di sini dari kata originalnya magal. Artinya attract, trench, wayside, entrenchment, circumvallation. Yang artinya mungkin kalau bahasa Indonesia itu bisa parit, jalur, kubu, pinggir jalan yang berputar. Jalan ini dipakai biasanya oleh, kalau di Israel itu dipakai oleh gembala yang membawa domba-dombanya. Dia menuntun domba-dombanya untuk berjalan. Dan jalanan ini ya saudara ya, dia di pinggir bukit gitu ya. Dia melingkar gitu, muter gitu ya. Dan tambah lama tambah naik saudara, seperti tangga, naik pelan-pelan, step by step, sampai akhirnya sampai ke bukit di atas. Nah itu kenapa jalan seperti itu yang dipakai oleh Tuhan, oleh gembala gembala ini supaya domba-domba ini tidak ketakutan, karena domba ini mudah takut. Dan dia bisa berjalan pelan-pelan tanpa merasa capek, tanpa sadar, lalu naik sampai ke atas bukit. Begitu juga seperti kita saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Kristus. Kita itu seperti Tuhan Yesus itu membawa kita, memimpin kita di jalan kita itu step by step. Sehingga secara supernatural, secara natural kita, dan secara ajaib supernatural kita akan sampai ke bukit tanpa kita kelelahan. Tanpa kita kecapean, tanpa kita bingung, kita akan mengalami perjalanan yang smooth, yang lancar. Amin saudara, tidak akan bingung, tidak akan ketakutan. Kalau kita berjalannya itu loncat-loncat, naik-naik, itu akan ketakutan, kita akan bingung. Tapi biarlah di saat-saat ini kita step by step ikuti apa yang Tuhan suruh. Ya, kita akan seperti jalan pelan-pelan. Walaupun kita mengalami mungkin saat ini ya, pastor, saya mengalami kayaknya lembah kematian itu loh pastor. Saya lembah kekelaman yang benar-benar gelap. Semuanya crumbling down, hancur total. Tapi saya mau katakan mari step by step. Ikuti jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau saat ini memang sulit, biarkan jalan, tetap percaya. Keep on believing. Keep on trusting. Biarlah kita berharap hanya kepada Tuhan, karena harapan di dalam Kristus tidak mengecewakan saudara. Amin. Nah itu di situ dibilang, katakan bahwa jalan itu yang benar itu, dia akan bawa kita ke bukit, di mana di ujung di atasnya itu kita akan mengalami, tanpa kita sadar kita sudah di bukit, sudah sampai tujuan. Kita tidak takut, kenapa? Karena Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita, dia bersama-sama kita dan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Itu luar biasa saudara, itu adalah satu good news, kabar baik. Di mana kita itu justru saat-saat seperti ini kita melihat, ingatkan. Kalau kita melihat sekeliling kita gelap, kita ingatkan, you are the righteous one. Kita itu orang yang dibenarkan, ya. Kita ini our path, jalan kita akan semakin lama semakin bersinar terang. Ya, semakin lama semakin terang. Justru ya di saat-saat seperti ini dia bilang, tadi kan kita justru katakan tanpa sadar supaya kita sampai ke puncak bukit. Puncak bukit itu saudara, di mana kita bisa melihat pemandangan, di mana ada kehidupan. Begitu banyak padang luas ya, banyak padang rumput yang hijau. Kita akan melihat begitu banyak restorasi terjadi. Keadaan-keadaan akan semakin baik dalam kehidupan kalian. Mungkin ya, kita tidak bisa pulih seperti dulu. Dalam arti seperti ini, virus itu masih ada, tetap ada saudara. Kalau virus itu saat ini kita mau basmi pun, itu nggak bisa saudara. Tidak mungkin hilang, karena dia sudah ada. Seperti penyakit-penyakit lain yang ada saat ini. Ya, mungkin penyakitnya juga udah ada, mungkin bahkan nanti, saya bukan menakut-nakutkan, akan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang akan terjangkit. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita akan lebih sehat lagi, dalam arti tidak ada, terjaga, terlindungi. Jadi saya mau katakan ini adalah fakta-fakta keadaan realitas yang harus kita terima.
Mungkin obat juga belum tentu. Mungkin obat akan ditemukan, saya nggak tahu. Tapi kalaupun ditemukan, apakah obat itu ada efek samping? Mungkin juga ada efek samping. Karena semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Vaksin, nah, vaksin itu lebih ruwet lagi menurut saya. Vaksin itu tergantung keadaan tubuh kita. Kalau kita diberi vaksin dan tubuh kita tidak bisa tahan, justru malahan kita terkena masalah itu, terkena penyakit itu, virus COVID. So, saya mau kasih satu offer pada setiap daripada kita orang percaya. Ada jalan, a higher way. Jalan yang lebih tinggi. Di mana kita itu pilih a higher way. Jalan yang menjadi solusi yang terbaik. Bukan hanya kaleng-kaleng saudara kita percayanya. Kaleng-kaleng dalam arti ya kita percaya ini oke, tapi shaken. Tidak bisa kokoh gitu ya. Yang kita percaya itu harus kita satu fondasi yang benar-benar kokoh, di mana kita tidak takut saudara. So mungkin ada yang takut lagi, aduh PSBB ini bagaimana nanti ada second wave, ada apa dan segala macamnya ya. Kita akan dipenuhi saudara. Dipenuhi dengan kabar-kabar buruk yang akan mungkin terjadi ya, memang benar keadaan realitasnya, betul. Tapi ada a solution, ada solusi. Karena kita ini anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan ini akan keluar dari pandemik ini justru menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur, grateful heart. Kita punya hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mungkin kembali hidupnya mungkin hanya basic-basic saja ya. Kalau dulu mungkin kita begitu banyak pingin ini, pingin itu, tapi mungkin saat ini akan berkurang ya. Kita hanya dengan hidup dengan basic need saat ini karena anyway gitu ya. Kita mau kemana-mana pun bahaya misalnya. Mungkin kita mau travel saat ini sangat-sangat risky misalnya. Kita mau ini dan itu kadang-kadang banyak resiko-resiko. Kita ke mall aja ada resiko. Mungkin kita akan pergi kembali ke basic life. Tapi saudara, kita akan punya karakter yang luar biasa. Bulan lalu saya mungkin sharing di Roma 5 mengenai bahwa di dalam penderitaan kita akan ada lahir karakter-karakter ilahi. Kalau kita ingat ya di Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Amin saudara. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena ada garantinya, ada jaminannya. Kasih Kristus telah dicurahkan kepada kita di dalam hati kita 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah mati terlebih dahulu walaupun kita belum percaya. Walaupun kita masih di dalam dosa. Walaupun saat ini kita sering lupa, sering tidak percaya, sering melarikan diri. Bahkan menolak ya. Tapi itu sudah dicurahkan. Detik kita terima Tuhan Yesus itu kita sudah dikasihi. Sudah dicurahkan kasih Kristus. Jadi pengharapan itu pasti ada saudara di dalam hati kita. Dan itu jadi dikatakan itu ya. Hope itu doesn't disappoint. Tidak mungkin mengecewakan. Kalau dibilang di Roma 5 itu tadi. Dari kesengsaraan, dikatakan kesengsaraan dari tribulation itu akan lahir apa? Ketekunan, perseverance. Lalu akan lahir lagi apa? Tahan uji, yaitu karakter. Dan akan lahirlah harapan itu. Nah, jadi orang yang akan saat ini kita mengalami mungkin kesengsaraan, kesulitan, justru akan ada lahir karakter Kristus dalam kehidupan kita. Lahir yang namanya harapan itu. Amin. So ini sebenarnya adalah suatu sukacita kalau kita saat ini bisa dibukakan firman Tuhan bahwa kita ini diberkati ya. Walaupun kita mengalami hal-hal yang saat ini mungkin tidak mengenakan, hal-hal yang sulit gitu ya. Dan apa sih the new norm for our believers? For us believers. The new norm, seperti apa? Banyak sekali new norm itu ya, saya lihat mesti begini, begitu. Kalian lakukan itu semua, yes. Kita lakukan
Apa yang harus SOP yang harus dilakukan, kita lakukan. Apakah kita harus mencuci tangan? Ya. Kita harus jaga kesehatan, kebersihan? Yes. Kalau kita bisa berolahraga, berolahragalah. Ya, bukan hanya kita berolahraga perut dan mulut, tapi kita juga berolahraga apa? Berolahraga kalau bisa jalan, ya, jalan cepat, bisa banyak kegiatan di rumah, berenang dan sebagainya. Tapi saya mau ingatkan satu hal, waktu kita melakukan semua itu, makanan sehat dan segala macam kita jaga, ya, pakai desinfektan, hand sanitizer dan sebagainya. Kita lakukan itu di atas fondasi iman dan percaya kepada Kristus. That's the new norm. That's the new norm, saudara. Jangan kita lakukan itu dulu dengan harapan mudah-mudahan Tuhan, mudah-mudahan saya percaya Tuhan akan menjaga saya. Tuhan akan menjaga anak-anak saya. Tuhan akan menjaga bisnis saya dan keluarga saya. Tapi saya mau mulai dari yang pertama, saudara. Trust in God alone. Trust in Christ alone. Kita tidak bisa, saudara, mengandalkan dua. Entar kadang-kadang trust in Christ, kadang-kadang trust in our efforts. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Bahkan di Yakobus 1 ayat 8 katakan, kita tidak bisa hidup itu kalau kita mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Kita akan hidup di dalam kebingungan, saudara. Aduh, saya cuci tangan, bersih gak ya? Bersih gak ya? Aduh, ini suami saya baru pulang dari luar. Jangan deket-deket kali ya, mungkin diisolasi dulu. Suami saya diisolasi. Kasian suaminya diisolasi, berapa lama kalian mau isolasi dia? You know, it's ridiculous. It's impossible. Saya mau benar-benar, saya mau push our belief to the end. Kalau kita percaya saat ini dengan kekuatan kita, dengan apa yang bisa kita lakukan, push it to the limit. Kalian bisa lakukan, saya mau challenge seberapa bisa gilanya kita. Saya tidak mengenyampingkan betapa pentingnya kita cuci tangan dan sebagainya macam, mau mandi kayak mau terserah. Mau keramas, mau mandi lagi, mau keramas lagi, mau dibaptis 7 hari pun terserah. Tapi apa yang kita lakukan, saudara, harus ada dasarnya. Karena kita orang percaya, we are believer, we are not doer. Amin. Kalau kita doer, saudara, sudah mati kita, saudara. Udah dari pertama, apa yang kita lakukan pun tidak ada satupun yang layak di hadapan Tuhan. Bahkan kebaikan kita pun, oke, dengarkan. Kebaikan kita pun seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seperti kain pembalut wanita di hadapan Tuhan. Betapa jijiknya kebaikan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada baik-baiknya. Kalau kita pikir, oh saya sudah berbuat baik, saya sudah mendonasikan ini dan itu dan ini dan itu. Kita mendonasikan keuangan kita, kebaikan kita, bukan karena untuk mendapatkan tempat posisi kebaikan itu, saudara. No, you don't deserve it. I don't deserve it. Saya tidak layak. Tapi kita melakukan itu kenapa? Karena ada satu, yaitu Tuhan Yesus sudah bayar dan baik, dia mati buat kita. Oleh karena itu hati kita berlimpah dengan kasih Kristus yang luar biasa. Oleh karena itu kita mau membagikan kasih itu kepada teman-teman, saudara-saudara kita, dan orang-orang sesama kita di sekeliling kita yang kekurangan. Amin. Tapi bukan untuk mendapatkan pencitraan. Bukan untuk mendapatkan satu posisi tempat, supaya saya dilihat baik, supaya saya dilihat lebih kudus lagi. You cannot buy holiness. Kita tidak bisa membeli yang namanya kekudusan. Tidak bisa membeli yang namanya kelayakan. Saya percaya di gereja, ini firman Tuhan yang harus diberitakan, saudara. Bukan lagi cara-cara, step-step. No. Our salvation comes only from one way. Keselamatan kita hanya datang dari satu jalan, yaitu Kristus. Di mana kita tidak bisa menyelamatkan diri. Dia turun dia itu raja segala raja, dia Tuhan. Dia mengosongkan dirinya, dia turun sebagai hamba, sebagai manusia. Bahkan dia mati di kayu salib.
Dia setia sampai mati sebagai manusia, sebagai hamba. Sebenarnya dia bisa, saudara, menyelamatkan kita tanpa harus turun. Dia bisa pakai caranya, dia Tuhan kok. Kenapa enggak? Tapi kalau dia mau, dia turun sebagai manusia. Humble himself. Bukan hanya humble, mengosongkan, empty himself. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Kerajaannya dia tinggalkan hanya untuk kekasihnya yaitu manusia. That is the best love story ever. Yang kita pernah dengar in humankind. 2 Korintus 1 ayat 8-10 kita buka saudara saat ini. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Ini dari Rasul Paulus ya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi saat ini keadaannya dia mengalami despair, mengalami putus asa. Rasul Paulus pun pernah mengalami putus asa loh. Pastor pun bisa mengalami putus asa kalau Rasul Paulus aja yang begitu luar biasa, tokoh di Alkitab, Perjanjian Baru, dia aja pernah mengalami putus asa, apalagi saya, apalagi kita. Tapi dia juga bilang katanya bahwa saya ini telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, udah kayak mati ya lah saya. Rasanya udah pengen mati. Pernah kalian merasakan seperti itu? Rasul Paulus pun pernah. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Tapi Rasul Paulus itu diberikan satu enlightenment, satu penerangan dalam pikirannya, dalam hatinya bahwa ini kenapa sih? Hal itu terjadi supaya kami menaruh kepercayaan supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Supaya saya ini tidak percaya kepada diri saya sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kalau bahasa Inggrisnya ya. For we do not want to be ignorant, brethren, of our trouble which came to us in Asia, that we were burdened beyond measure, above strength, so that we despaired even of life. Yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Ini ya, who delivered us from so great a death, and thus deliver us, in whom we trust that He will still deliver us. Ini, firman ini luar biasa. Tuhan itu dikatakan di sini bahwa Dia Allah kita. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah. Dibilang God who delivered us. Dia sudah membebaskan kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kami. And thus deliver us. Dan Dia sedang menyelamatkan kami in presence. And whom we trust that He will deliver. Tuhan itu sudah tuh saudara menyelamatkan kita. Dari masa-masa saya percaya semua daripada kita. Kalau kita benar-benar renungkan hidup kita itu penuh dengan keajaiban dan mujizat. Begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari kita kecil ya, dari kita sebelum lahir bahkan. Tuhan itu sudah lepaskan kita masalah demi masalah. Dan mungkin saat ini pun banyak dari kita yang sedang diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita selalu memerlukan keselamatan itu saudara. Dan saat ini saya mau katakan bahwa Dia juga Tuhan Kristus, Tuhan Yesus yang akan juga menyelamatkan. He was, He is, and He will be. He is going to be. So Dia selalu ada di setiap masa dan musim hidup kita saudara. Jadi jangan takut. Dalam masalah
masa pandemik ini, Tuhan itu banyak melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita, saudara. Jangan kita pikir Tuhan meninggalkan kita, dia tidak peduli, dia bahkan lupa sama kita. Saya mau kita buka 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau kita baca di sini ya, bahasa Inggrisnya kita buka juga NKJV. But may the God of all grace who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Ini sangat kaya firman ini. Kalau kita baca ya, dia bilang setelah kita menderita, seketika lamanya, suffered a while. A while di sini dari bahasa oligos katanya. Artinya saudara, briefly, few, little, a season, short, small. Jadi kalau dilihat ini penderitaan kita ini sebentar saudara. Hanya sebentar. Short. Cuma satu musim saja saudara. Hanya semusim saja. I pray and I believe pandemik ini akan berlalu. Kita baru menjalani mungkin pandemik kalau di Jakarta yang namanya benar-benar lockdown, mungkin di rumah maksudnya ya, yang harus stay di rumah segala macam PSBB, mungkin 2-3 bulan, 3 bulan lah, right? 3 bulan dibandingkan like kita umur berapa? 3 bulan saat ini is very short. Tapi yang Tuhan kerjakan di sini luar biasa. Tuhan Christ Jesus will perfect. Dia itu perfect pertama. Artinya dari kata katartizo, ya, ini luar biasa yang artinya menyelesaikan secara tuntas. Jadi kalau Tuhan itu bekerja secara tuntas saudara. Kalau kita bisa separuh-separuh, setengah-setengah. Martabak aja banyak banget paruh-paruh. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mengerjakan segalanya itu karyanya secara tuntas. Dan dia membenarkan, di sini perfect ini kata-kata artinya membenarkan, menyesuaikan, membenarkan to repair, betul? Menyesuaikan, menyatukan. To make perfectly join together. Jadi kalau ada yang saat ini mengalami perpecahan, justru selama ini waktu kita mengalami suffering, penderitaan itu Tuhan sedang menyatukan, memulihkan, to restore, mempersiapkan, to prepare for greater things. Membenarkan, ya, membenarkan, mengatur yang berantakan. Kalau saat ini ada banyak hal-hal yang chaotic, He will put in order. Dia juga yang menguatkan, to strengthen. Dan membuat seseorang kembali kepada panggilannya. Make one what he ought to be. Kalian itu diberikan satu panggilan. Kalian itu sudah Tuhan berikan satu panggilan sebagai anak-anaknya. So he will make one. Ya, what he ought to be. Kalian akan dijadikan apa yang seharusnya kalian dijadikan. Itu dikatakan Jesus will perfect. Tadi habis perfect, Petrus 5 ayat 10-nya katakan, lagi yang kedua establish. Establish di sini dari kata sterizo, so good. Artinya to make stable, place firmly, to fix and to confirm. Menstabilkan, menempatkan dengan kuat, mengkonfirmasikan. Luar biasa. Dan juga Tuhan akan apa lagi di sini? Setelah perfect, establish. Ya. Tadi udah establish, strengthen, stenu. Artinya to make strong of one soul. Dia itu benar-benar care about jiwa seseorang. Kalau kalian mengalami gangguan kejiwaan, jiwa kalian labil, galau. Kita aja sering galau, pastor. Saya juga sering galau, ya kan?
Suka buat keputusan aja dalam 1 menit bisa bolak-balik, gak pernah bisa membuat keputusan. Tapi justru biarlah Tuhan yang akan memberikan kita, menguatkan kita, jiwa kita itu menjadi kuat, menjadi stabil. And Jesus also will settle, temelio. Nah, ini luar biasa saudara, dia itu akan settle, yaitu artinya to lay a foundation. Saat ini saya percaya semua daripada kita mengalami yang namanya mungkin, I don't know you wanna call it pemurnian atau apa, tapi akan banyak shaking, goncangan. Karena kenapa? Karena kalau foundationnya salah, fondasinya itu salah, ya justru Tuhan mau benarkan. Menaruh fondasi yang stabil dan kuat dalam kehidupan kita. Kalian harus tahu fondasi itu sangat kritikal. Rumah bagus-bagus ngapain kalau fondasinya rongsok? Ya kan? Kalau fondasinya gampang bentar-bentar goyang dikit, kena angin dikit langsung rubuh. Ini retak, ya kan? Maksudnya buat apa kita? Kita gak mungkin berani membangun yang baik, yang mewah kalau fondasinya hancur saudara. Justru fondasi is very critical, sangat penting. Apa yang kita percaya, justru cara kita berpikir dan kita percaya itu yang benar akan memimpin kita kepada kehidupan yang benar. The right believing will lead you into right living. Kalau kita mau bagaimana cara kita hidup yang benar, kita jangan ngomongnya kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kita harus pikirkan bagaimana cara kita. Mungkin cara kita berpikir ada yang salah. What we believe is wrong maybe. Mungkin ada satu hal yang kita salah percaya sehingga kita pahami, kalau bilang gagal paham mungkin. Ngertinya aja salah gitu. Itu yang harus diberesin. Bukan doingnya yang harus diberesin. Bukan living way-nya. Tapi believing-nya yang harus dibereskan. Amin saudara? So saya mau katakan bahwa jangan takut. Amin. Kita ini orang-orang percaya. Ya, kita dibilang aduh kita mengalami yang udah lama banget, kapan yang akan berlalu. Tapi saya mau katakan bahwa this is only sedikit, sebentar. Kalau yang namanya good days itu pakai S saudara di Alkitab. Good days. Kalau kita buka 1 Petrus 3 ayat 10, good days itu banyak, majemuk. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, dibilang who love life and see good days. Good days itu dengan S. Biarlah kita melihat itu menjaga lidah kita dari yang jahat. Tuh kan, yang jahat itu bukan hanya ngomongin yang baik-baik, kayaknya kelihatannya baik. Tapi yang maksudnya di sini adalah jaga lidah kita. Believing. Kalau kita believing right, kita akan mengucapkan yang benar saudara, yang kita percaya. Kalau misalnya nih saudara, kita dalam keadaan tengah bulan sudah mulai kering gitu ya, secara keadaan financial, apalagi sekarang dalam keadaan kesulitan seperti ini. Mungkin the new norm harus saling mengingatkan. The new norm harus bukannya mengingatkan, nih ya udah tinggal dikit nih, kita mesti semat nih. Aduh makanya jangan begini. Mulai menyalah-nyalahkan pasangan satu dengan yang lainnya. Itu yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita mulai saat ini ambil cara. The new norm harus bagaimana. Kalau mulai menyalahkan, terjadi perselisihan dan argumen. Mungkin mulai caranya dengan mengingatkan firman Tuhan. Dan mulai dengan menguatkan satu sama lain. Mungkin kalau yang mulai menjudge, mulai ngata-ngatain. Mungkin kita mesti pikir, ini saatnya saya minta maaf. Ini saatnya kita bilang, sorry. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, sorry. It's okay to say sorry. And say, do you know? Tahu gak Tuhan kita akan berikan kita lebih dari cukup. Tahu gak kalau Tuhan itu bisa mampu melakukan mujizat. Bahkan dari segala kekeringan pun. Ya, Elia waktu mengalami kekeringan pun, dia justru diberikan makan, dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara.
So itu yang namanya good days itu dengan S, majemuk. Tapi evil day is only singular, tunggal. Efesus 6 ayat 13. Saya akan tutup dengan ini. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pada hari, bukan hari-hari yang jahat. Tapi katakan pada hari yang jahat itu, cukup sekali hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan melihat, cara Tuhan melihat adalah hari yang jahat itu hanya sekali. Dia tidak mau kita berlama-lama di dalam penderitaan ini. Percayalah saudara, hati Tuhan adalah mau kita supaya diberkati. His heart is to prosper us in all areas of your life. Di dalam segala area kehidupan kita, dia mau kita mengalami kemakmuran, mengalami berkat. Amin saudara. So saya mau tutup hari ini, saya percaya gitu ya. Saya mau encourage mungkin sedikit dengan kesaksian gitu ya. Banyak daripada kita saat ini mungkin mendengar banyak the new norm, gimana caranya? Apakah gereja akan kembali dibuka? Bagaimana caranya nanti akan dibuka? Segala macam dan segala macam. Itu akan banyak sekali informasi yang akan memasuki dan memadati kita punya pendengaran, indera-indera kita. Kita lihat di berita, dengar dengan kuping kita apa saja. Tapi biarlah kita mulai menyaring saudara. Kita mulai menyaring, kenapa? Karena kita fondasi, Tuhan itu yang akan memberikan fondasi. Fondasi kita tuh apa sih? Melakukan setiap kelakuan yang kita lakukan setiap hari nih. All the ritual, cuci tangan, kita all the ritual makan, kalau kita beli makanan di luar atau makan di rumah gitu ya. Itu semuanya kita lakukan dengan dasar kita percaya. Saudara, kita menjalani hari-hari, kita lihat, kita new normnya kita itu adalah percaya saudara. Dan kita gak bisa percaya di dalam dua. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang percaya dengan kekuatan kita, kadang-kadang kita percaya dengan iman. Kita percaya Tuhan. In only Christ alone, Yesus Kristus sendiri. Hanya dia, percaya kepada dia saja. Maka kita akan mengalami keselamatan. Dan bukan keselamatan buat kita saja, tapi justru seisi rumah tangga kita, seisi rumah dan kediaman kita akan diberkati. Amin saudara. So kita gak usah takut. Tuhan katakan bahwa kita ini the prisoners. Zakariat 9 ayat 12 katakan, kembalilah ke kota bentengmu hai orang tahanan yang penuh harapan. We are the prisoners of hope. Kita ini tetap jadi orang tahanan, tapi orang tahanan yang penuh harapan. Kita tadinya dalam tahanan orang-orang berdosa ya kan, di bawah dosa, tapi sekarang kita penuh dengan harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. 2 kali lipat saudara. 2 kali lipat Tuhan akan berikan. Kita gak usah takut kalau misalnya sekarang ada pergantian-pergantian. Mungkin ada jalur bisnis yang akan berubah. Caranya bisnis berubah. Caranya mendidik anak akan sedikit berubah. Caranya berbicara dengan orang-orang, dengan segala macam bersosialisasi. Semua kita akan sangat banyak perubahan saudara. Tapi biarlah saudara kita tahu kita ini mengalami yang namanya kita ini akan diberi ganti 2 kali lipat. Itu firman Tuhan. Kualitasnya akan menjadi lebih baik. Hubungan keluarga akan menjadi lebih baik. Hubungan dengan orang tua akan lebih baik. Hubungan dengan teman-teman mungkin kita gak bisa cipika-cipiki seperti dulu lagi. Kita gak bisa yang namanya peluk-pelukan. Ya maksudnya kita kan orang Asia ya. Orang timur gitu kan biasa udah sangat saya kalau dengan teman-teman ketemu pengennya hai apa kabar gitu ya. Atau dengan keluarga sangat-sangat kita kiri kanan mesra gitu ya. Tapi mungkin saat ini akan ada jarak. Social distancing. Tapi akan ada kualitas. Dia akan berikan ganti 2 kali lipat lebih baik. Kita walaupun kita ini tapi kita berdoa buat mereka. Kita lebih lagi
we always bless them. Kita memberkati mereka dengan doa, dengan perkataan kita, dengan berbicara, kita memberkati mereka. Amin. Walaupun kita jauh, tapi kita bisa melalui Zoom meeting, mungkin online, ya, dengan sosial media, dengan online meeting, online sermon, online service. Walaupun online kelihatannya kayak gak ada personal touch, tapi saya percaya Roh Kudus itu akan memberikan 2 kali lipat buat kalian semua yang mendengarkan, yang menonton video ini. Tidak akan sia-sia. Amin. So kalian gak usah takut, jangan merasa aduh online gak berasa gitu ya. Tapi saya mau berdoa, kalau bisa dengarkan bukan hanya sekali saja. Kalian tidak hanya subscribe, tidak hanya like, ya, tapi kalian akan belajar dari firman yang diberikan setiap minggu. Justru you treasure. Kita menghargai firman itu. Kita menghargai kalau kita masih bisa mendengarkan online service. Kita mengucap syukur untuk setiap teknologi yang ada. Kita mengucap syukur setiap orang-orang yang masih pelayanan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang masih preach the good news. Memberitakan kabar baik. Amin saudara. So, saya percaya firman ini saat ini memberkati daripada kita. Kita akan sebentar lagi, this is the new norm saat ini adalah apa? Perjamuan kudus. Kalian mengandalkan kesehatan dengan mengingatkan kita bahwa Yesus sudah membayar kita melalui perjamuan kudus ini. Nah saat ini mungkin kita bisa menyiapkan, kita bawa teman-teman, misal keluarga, bawa anak-anak, semuanya keluarga kita kumpulkan. Mari kita mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yaitu tubuh dan darahnya. Kita bisa pakai dengan roti yang dipecah-pecahkan atau seperti ini ya, yang kalau ada elemennya. Mari kita angkat saudara. Kita tahu kenapa kita angkat tubuh Kristus. Ini adalah tubuh. Ini bukan roti tapi ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Buat kita semua, anak-anak yang dikasihinya, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ini the new norm. Tubuhnya menyembuhkan, bilurnya menyembuhkan yang sakit. Memberikan imun sistem yang kuat, yang luar biasa. Kita tidak mengandalkan lagi apa yang terlihat, tapi kita mengandalkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tubuhmu Tuhan, terima kasih. Kami menerima Tuhan, seisi rumah kami, anak-anak kami, keluarga kami, semua suami dan istri, keluarga besar kami. Setiap bahkan orang-orang yang kami bersentuhan pun, mereka tidak menularkan penyakit. Dan kami juga tidak menjadi carrier yang membawa penyakit. Terima kasih Tuhan. Tidak ada virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kami dan kami tidak bisa, di dalam tubuh kami virus tidak bisa hidup. Terima kasih, bahkan COVID, coronavirus tidak mampu, tidak bisa masuk ke dalam tubuh kami. Karena Engkau Allah yang sudah membayar dengan tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu. Kami menerima dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita angkat darah Kristus. Kalian bisa pakai jus anggur apapun itu kita bisa ambil dan pada saat ini kita deklarasikan, kita katakan ini adalah darah Kristus. Darah perjanjian baru yang kekal, yang sudah diberikan, dikorbankan buat kami untuk membayar setiap dosa kami. Sehingga tidak ada satu titik dosa pun yang tinggal dalam tubuh kami, dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena Engkau membayar dengan lunas secara tuntas, sempurna, abadi, kekal dan tidak bisa gagal. Terima kasih untuk perjanjian-Mu Tuhan yang kekal. Darah-Mu yang membayar, membuat aku lepas dari segala rasa bersalah, tuntutan dan hukuman. Terima kasih Tuhan, darah-Mu. Kami menerima in Jesus' name. Saudara-saudara, terima kasih, thank you Jesus. Kami mengucap syukur, mari kita berdoa. Terima kasih untuk perjamuan kudus.
Engkau berikan Tuhan. Segalanya Engkau sudah berikan buat kami. Pengorbananmu selesai buat kami. It's all done, finished Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa, saat ini aku ingin berdoa. Khususnya saat ini untuk setiap yang sakit Tuhan. Saat ini aku berdoa yang sakit disembuhkan. Bilur-bilur memberikan kesembuhan. Bapak, aku berdoa untuk imun sistem yang luar biasa ilahi dan luar biasa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan imun sistem yang tinggi, yang luar biasa itu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua adalah berkat-Mu. Kau yang berikan kepada dari anak-anak bayi, anak-anak kecil, teenager, orang-orang tua Tuhan, bahkan orang lansia. Tuhan semuanya, orang dewasa, semuanya Tuhan. Engkau yang berikan Tuhan imun sistem itu. Bapakku berdoa setiap firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan stay in our hearts. Tinggal di dalam hati kami. Memberikan kami kehidupan Tuhan. Bertumbuh Tuhan. Berbuah-buah lebat 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa waktu kami melihat Engkau, kasih-Mu begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengalami pembuahan Tuhan. Kami dibuahi oleh Roh Kudus. Kami dibuahi oleh firman-Mu itu. Dan kami mulai berbuah-buah. Bapak, aku berdoa selama pandemik ini Tuhan. Orang-orang Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan ya Bapak kabar baik ini. Justru akan dikuatkan, tidak lagi mengalami ketakutan. Justru mereka akan mengalami satu konfirmasi demi konfirmasi. Satu peneguhan Tuhan di dalam hati mereka. Bahwa Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sudah membebaskan kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk orang-orang saat ini. Biarlah the wisdom of God Tuhan. Hikmat-Mu memenuhi setiap hati kami. Sehingga kami orang-orang tua juga yang untuk anak-anaknya Tuhan. Semuanya businessman Tuhan, para businessman. Aku berdoa dipenuhi dengan hikmat-Mu. Sehingga mereka waktu menjalani, membuat decision demi decision, keputusan demi keputusan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bingung, tidak galau, tapi justru diberikan konfirmasi, diberikan pimpinan daripada-Mu, sehingga kami bisa melakukan, memberikan keputusan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sekali lagi, thank you Jesus, bless. Terima kasih Tuhan, thank you God. Tuhan, saat ini mari saudara-saudara semua kita akhiri kebaktian saat ini, kita angkat tangan kita saat ini, kita terima berkat daripada surga. Saat ini mari kita angkat tangan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang baik dan Bapa akan memberkati kita semua. Wajahnya bersinar atas kita, memberkati kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah bagimu, bagi keluargamu, bagi keluarga besarmu, seisi rumahmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena Allah yang memelihara engkau, Allah yang memelihara keluargamu dengan setia. Terima kasih semua yang kau diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Saudara, selamat hari Minggu. So jangan khawatir dengan new norm yang baru ini ya. New normalnya sekarang bagaimana, selalu melakukan itu semuanya dengan dasar iman. Selamat hari Minggu dan sampai kejumpa lagi minggu depan. Terima kasih, God bless you.